sedang melakukan perjalanan ke Aik Martua, air terjun yang ada di Pasir Pangarayan. Tapi nggak sampai. Nggak sampai-sampai karena memerlukan waktu yang sangat jauh dari pasar besar, kemudian sampai ke jembatan. Di situ kita membayar karcis sebesar 350.000. Kemudian kita memasuki kawasan dari jembatan. Kalau kita masuk ke dalam naik sepeda motor sejauh berapa? 7 km. Nah itu sampai parkiran. Jadi jalannya dari situ menanjak, menurun. Kemudian ya jalannya juga nggak bagus, batu-batu, banjir segala macam. Nah dari sampai parkiran kita harus jalan kaki. Mungkin sekitar berapa jauh ini ya? Sekitar berapa kilometer? Kebetulan belum nyampe. Ini kita harus mendaki, masuki gua-gua, terowongan-terowongan, naik turun. Ini kami berempat dari Kota Duri. Saya Surya, belakang saya ada Yusuf, kemudian di belakang Yusuf di sana ada siapa? Suratmin. Di belakang Suratmin ada Leo. Oke, Leo. Perjalanan dari Kota Duri ke Pasir Pangarayan ke Masjid Agung sekitar 4 jam. Kalau kecepatannya sekitar 60 km per jam. Kemudian dari Masjid Agung Islamic Center kita menempuh perjalanan setengah jam sampai itu perbatasan. Kemudian dari perbatasan itu kita melaju sejauh 7 km dengan jalan yang lumayan tidak bagus. Dari 7 km ini perjalanan kita yang kita tempuh. Sebelum kita sampai ke air terjun, kita akan mewawancarai mereka ini yang ikut. Bagaimana ya perasaannya mengikuti jalan yang seperti ini. Nah, untuk yang pertama di belakang saya ini ada Leo. Oke Leo, gimana perasaannya? Apa yang dirasakan untuk naik turun ini? Capek kali. Iya. Ada tuh sebelumnya informasinya bakal naik gunung kayak gini. Apa belum dibayangkan? Sudah, tapi Kalau saking lamanya ini, aduh, sampai mau melahirkan di jalan. Sanggup. Gimana perasaannya? Langsung melahirkan. Udah buka 7. Kita lihat nanti apakah pengorbanan kita mendatangi air terjun Aik Martua ini sesuai dengan hasilnya. Jalannya hutan-hutan, licin, terjal, naik gunung, turun gunung. Nah, seperti yang Anda lihat. Jadi kalau kalian mau datang kemari, kami anjurkan naik sepeda motor, jangan naik mobil 7 km. Nah, kalau kita tidak hati-hati di jalan ini, terutama yang bawa anak-anak ya, anak bayi, yang balita, jangan suruh jalan sendiri. Itu di samping ada jurang. Ini reporter nanti masuk TV-nya namanya ZTV. Apa itu ZTV? Ya, terakhir. Kita sudah berjalan sekitar 20 menit. Berarti sekitar 45 menit lagi nyampe. Setelah itu di belakang sudah habis lemaknya 7 kilo berjalan di sini. Jadi kalau menurut Anda gimana dengan yang lainnya, yang perempuan-perempuan itu? Nggak sanggup. Wah, jauh dari pertama datang putih, pertengahan jalan gosong. Nggak sanggup, orang perempuan berjilbab pulangnya telanjang. Nggak sanggup, bawa beban, bawa baju badan nggak sanggup. Jadi imbauannya perempuan-perempuan nggak salah datang kemari ya. Jalannya licin, terjal. Jadi yang untuk anak-anak, manula, orang tua, jompo, aduh,
nggak salah datang dulu kemari. Cari tempat wisata yang lain aja. Oke. Kita sudah berjalan 30 menit, tapi aduh, sangat terjal ini jalan. Jadi kita harus berhati-hati. Hei, hati-hati. Ini kita harus merangkak jalan sini ya. Aduh. Ini jalannya, aduh, mengerikan ya. Jalannya harus merangkak-rangkak. Kalau enggak kita terpleset masuk jurang. Aduh. Orat. Kalau anak perawan jalan di sini gimana? Pecah. Kita sudah sampai ke air terjun Aek Matua. Tapi kalau kita lihat-lihat di sini kayaknya bukan air terjun. Lebih mirip dengan sungai. Sampai di sini kita berjalan sudah 45 menit. Aduh, ini udah keringetan nih, capek, kaki udah gemeteran. Beberapa detik lagi kita akan sampai yang katanya ke air terjun. Oke, kita lihat. Jang. Itu dia air terjunnya. Membutuhkan waktu berjalan selama 45 menit naik turun. Sekarang kita sudah sampai ke air terjun Aek Matua. Nah, kalau kita lihat bagaimana bentuk air terjunnya di sini. Dari sana air terjun mengalir dari atas sampai ke bawah. Kemudian di bawah ini sungai. Nah, kalau kita lihat di sana ada orang yang mandi-mandi. Yang datang karena masih pagi, jadi masih sekitar 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Di sini kalau kita mandi, kalau kita lihat di sini kita tidak bisa langsung dari sini terjun ke bawah atau salto, tidak bisa. Kenapa? Karena di bawah banyak batu-batu. Jadi kalau misalnya kalian salto ke bawah itu, kepala kalian ya bisa kena batu, nancep ke bawah ya. Kalau suasananya, kalau kita lihat sih masalah airnya di sini berwarna coklat. Kemudian pengunjungnya juga tidak bisa bersih ya, karena di sini ya banyak sampah. Dan ini salah satu pengunjung yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi kalian pengunjung ya, kalau misalnya makan sampahnya dibawa pulang ya. Nah, ini teman-teman kita semuanya. Kemudian di belakang sana ada, di air terjun sana ada tangga naik ke atas. Nah, tangga naik ke atas itu bagi yang mau ke atas bisa menikmati keindahan air terjun yang lebih wow. Tapi ya bayar 5.000 naik ke atas. Tapi saya sarankan jangan naik ke atas ya, karena keselamatannya tidak terjamin. Di sini kita seperti di dalam kawah. Kalau kita lihat sebelah sana di atas, nah tebingnya sangat tinggi ya, memang sangat indah sekali ya. Nah, kemudian kita akan mewawancarai beberapa teman kita bagaimana perjalanannya ketika sampai ke sini, apakah merasa puas atau tidak. Nah, mari, ini si Surat. Bagaimana, apakah merasa puas sudah sampai di sini dengan perjalanan yang begitu melelahkan? Banget puas. Tadinya hampir balik jalan, tapi dengan adanya air ini, wah nikmat banget, rasa capeknya hilang. Oh, begitu, berarti puas ya. Tapi kalau saya pribadi kurang puas ya dengan perjalanan yang sangat melelahkan itu. Tapi hasilnya seperti ini. Kita akan mandi, jadi ikuti perjalanan kami selanjutnya. Bye-bye. Sekarang menunjukkan pukul 10 siang. Jadi orang sudah mulai datang. Nah, kemudian dari atas sana kita akan menyaksikan orang yang terjun dari atas air terjun, kemudian turun ke bawah sana. Kita akan perhatikan. Adegan ini jangan ditiru karena sangat berbahaya. Ini keindahan air terjun Aek Matua.
Taik Matua yang ada di Pasir Pangarayan. Jadi air terjun ini kalau kita rasakan airnya sangat dingin. Walaupun sudah jam 12 siang pas matahari di kepala, airnya itu seperti kita merasa di kulkas. Nah kalau misalnya kalian pernah jalan-jalan ke Pantai Salju di Galang, Sumatera Utara, atau di Padang, atau di Brastagi, nah kira-kira airnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat keindahan alam di sini yang sangat jauh, ya sebagian orang sih terbayar dengan rasa dinginnya yang ada di sini. Sekian.